Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nora Syifa Pratiwi dengan NIM 14120220065 dengan program studi Kesehatan Masyarakat. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Analisis Kesehatan Lingkungan yaitu Bapak Nasruddin Syam SKM MKes. Di sini saya akan menjelaskan literatur review pestisida terhadap gangguan kesehatan. Pertama, ada pendahuluan. Pestisida merupakan substansi zat kimia, organisme renik, virus, dan zat-zat lain yang digunakan oleh petani untuk melindungi tanaman. Jenis-jenis pestisida yang saat ini umum digunakan oleh petani yaitu organofosfat, karbamat, dan piretroid. Dampak pestisida bagi lingkungan yaitu dapat mengancam kehidupan biota-biota yang hidup di dalam tanah akibat residu pestisida di dalam tanah. Selain itu, apabila residu pestisida terbawa air dan masuk ke dalam sungai, maka biota air juga akan terancam mati. Selain membahayakan lingkungan, penggunaan pestisida yang berlebihan dan terus-menerus dapat membahayakan kesehatan manusia. Hal ini dikarenakan sifat racun dan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pestisida terhadap gangguan kesehatan manusia. Yang kedua, menganalisis pestisida terhadap gangguan kesehatan petani. Metode kriteria inklusif. Yang pertama yaitu artikel atau jurnal yang dipublikasi di Google Scholar dan PubMed. Yang kedua, artikel atau jurnal yang membahas mengenai mikroorganisme dan pengaruh dari paparan mikroorganisme terhadap pekerja. Yang ketiga, artikel atau jurnal berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Yang keempat, artikel atau jurnal tulisan yang dicari dan digunakan dalam penulisan ini adalah yang diterbitkan mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2024 dari berbagai sumber jurnal baik nasional maupun internasional. Kriteria eksklusif. Yang pertama, ada artikel atau jurnal memiliki rank di bawah tahun 2022. Yang kedua, artikel atau jurnal yang tidak sesuai topik studi literatur. Pun hasil di sini terdapat 6 jurnal, 5 jurnal internasional dan 1 jurnal nasional. Yang pertama, The Effect of Pesticide Exposure on Farmer Health Problems. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur terhadap sejumlah artikel yang sesuai dengan tema penelitian. Penelitian menggunakan beberapa literatur yang diperoleh dari hasil pencarian melalui database yang telah ditentukan. Sebanyak 55 artikel diperoleh dengan pemasukan kata kunci untuk mempermudah proses pencarian artikel. Proses selanjutnya yaitu dilakukan screening terhadap artikel yang diperoleh, sehingga diperoleh sebanyak 27 artikel memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan tema penelitian. Selanjutnya, dilakukan screening kembali untuk memperoleh artikel yang sesuai dengan kriteria inklusif. Current perspective on pesticides, their classification, behavior, potential as and toxic effects. Secara umum diterima bahwa pestisida memainkan peran penting dalam pembangunan pertanian karena dapat mengurangi kerugian produk pertanian dan meningkatkan hasil panen yang terjangkau serta kualitas pagar. Selain itu, produksi pestisida di seluruh dunia meningkatkan sekitar 11% per tahun dari 0,2 juta ton pada tahun 1950 menjadi lebih dari 5 juta ton pada tahun 2000. Sementara hanya 1% dari total pestisida yang digunakan secara efektif untuk mengendalikan hama dan tanaman sasaran. Yang ketiga, occupational exposure to pesticides as a risk factor for sleep disorder. Sebanyak 380 pekerja laki-laki berpartisipasi dalam penelitian ini. 189 pekerja rumah kaca atau petani dan 191 subjek kontrol atau non-pertanian. Kedua kelompok belajar tidak berbeda sehubung dengan kemungkinan faktor perancu seperti usia, status rokok, dan BMI. Di dalam sebaliknya, perbedaan yang signifikan secara statistik terlihat pada tingkat pendidikan. Karena itu, variabel ini dimasukkan dalam analisis multivariat sebagai perancu yang potensial. Yang keempat, pesticides exposure indicate change in brain metabolism, implication in the pathogenesis of neuron degenerative disorder. Dengan peningkatan tajam dalam angka harapan hidup global, populasi dunia yang berusia di atas 60 tahun diperkirakan akan meningkat 2 kali lipat dari 12 menjadi 22% antara tahun 2015 dan 2050. Meningkatnya proporsi populasi menua telah menyebabkan peningkatan gangguan neurodegeneratif terkait usia. Berbagai jalur metabolisme seperti jalur metabolisme sebagai jalur oksidasi asam lemak, stres oksidatif, disfungsi mitokondria, metabolisme gliserolipid, metabolisme triptofan dan glutathione.
Yang kelima, acute health symptoms relate to prevention and practice of pesticides as among farmers from all regions of Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi gejala keracunan tertinggi terdapat pada sistem saraf dan neuromuskular, 75%, diikuti sistem pernapasan 64%. Mata dan kulit, gejala yang paling umum adalah nyeri otot. Untuk gejala neurolosis dan neuromuskular, hidung terbakar. Untuk gejala pernafasan, mata gatal. Untuk gejala mata dan ruam. Untuk gejala kulit, temuan yang luar biasa adalah jenis gangguan pestisida. Pekerja di pertanian, jenis penyemprotan pestisida dan perspesi merupakan faktor penting yang mempengaruhi semua gejala keracunan. Yang keenam, the association between pesticide export and the development of frontotemporal dementia cum dissociative disorder. Meskipun pestisida menghasilkan efek berbahaya pada otak dan memicu penyakit parah seperti penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, dan gangguan kognitif mayor, tidak banyak informasi tersedia mengenai hubungan antara pestisida dan perkembangan penyakit mental lainnya seperti demensia frontotemporal dan gangguan disosiatif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan tinjauan literatur untuk menemukan kemungkinan hubungan antara paparan pestisida dengan perkembangan gangguan mental tersebut. Adapun kesimpulannya, berdasarkan literatur yang telah direview, maka dapat disimpulkan bahwa paparan pestisida pada petani dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti anemia, hipertensi, hipotiroid pada wanita, gangguan sistem reproduksi, gangguan kesuburan pria, dan gangguan sistem saraf dan pencemaran tanah. Dapat mengganggu sistem kesehatan manusia. Penelitian harus dilakukan dalam pengembangan pestisida yang efektif atau kemajuan teknologi yang digunakan. Langkah-langkah harus diambil untuk mengganti pestisida sintetik dengan pestisida herbal dalam jangka panjang karena pestisida tersebut terbukti tidak terlalu mencemari lingkungan dan mengurangi bahaya. Saran dalam tulisan ini masih banyak kekurangan, maka saran yang dapat penulis sampaikan yaitu kiranya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pestisida dalam gangguan kesehatan dan gangguan kesehatan pada manusia, terutama untuk petani, dan perlu adanya pendampingan dan pembelajaran bagi petani terkait pestisida. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.